Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Ketemu lagi dengan saya, Ana Kurnia. Hari ini kita akan membahas inflasi. Anak-anak, selama ini ketika kalian berbelanja, apakah kalian pernah merasakan bahwa harga barang kok semakin kesini semakin naik ya? Kok bukan hanya satu barang, beberapa jenis barang kok bersama-sama harganya semakin hari semakin naik. Pernahkah merasakan? Nah, sambil kita lihat ilustrasi di bawah. Nah, ketika tahun 2000, nih, uang 100.000 bisa untuk berbelanja sekeranjang barang. 10 tahun kemudian hanya bisa berbelanja setengahnya karena harga-harga naik. Nah, 11 tahun kemudian saat ini uang 100.000 tuh hanya dapat sedikit barang saja. Nah, ini dinamakan inflasi. Lalu apa sih inflasi? Mari kita pelajari bersama apa itu inflasi. Nah, pengertian inflasi adalah proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus sehingga nilai uang menjadi turun, atau kondisi di mana telah terjadi kemerosotan nilai uang yang disebabkan banyaknya jumlah uang beredar sehingga menyebabkan harga-harga barang naik. Sudah paham tentang inflasi? Baik, kita lanjut. Inflasi digolongkan menurut sumbernya yaitu import inflation dan domestic inflation. Menurut penyebabnya, cost push inflation dan demand pull inflation. Sedangkan menurut tingkat keparahannya ada low inflation, middle inflation, high inflation, dan hyperinflation. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, import inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar negeri. Di antaranya naiknya barang impor, naiknya harga minyak mentah di luar negeri. Berikutnya domestic inflation, yaitu inflasi dari dalam negeri. Inflasi yang penyebabnya adalah sesuatu hal yang terjadi di dalam negeri atau faktor-faktor yang terjadi di dalam negeri. Di antaranya terjadinya defisit anggaran, terjadinya gagal panen, dan pembatasan kredit untuk keperluan produksi. Itu inflasi menurut asalnya. Berikutnya, inflasi berdasarkan penyebab. Ada kenaikan biaya produksi atau inflasi yang disebabkan kenaikan biaya produksi berupa bahan baku, upah, bahan pembantu, dan lain-lain yang berdampak pada kenaikan harga penawaran barang kepada konsumen. Penyebabnya adalah naiknya upah buruh, naiknya bahan baku, dan sifat industri yang monopolistik. Kita lihat ilustrasi cost push inflation atau kenaikan biaya produksi. Contoh, dalam kondisi stabil, PTX memiliki modal 100 juta, mampu memproduksi barang dengan biaya 10.000 per unit, sehingga PTX memproduksi 10.000 unit. Dalam kondisi tidak stabil, di mana terjadi kenaikan biaya produksi, sedangkan modalnya tetap 100.000, biayanya naik menjadi 20.000 per unit, sehingga yang mampu diproduksi hanya 5.000 unit. Jika dilihat dalam bentuk kurva, digambarkan dalam bentuk kurva, kita lihat kurvanya. Mula-mula permintaan di D, nah penawarannya di S, sehingga keseimbangannya di E. Saya ulang, mula-mula
penawaran di S, permintaan di D, sehingga keseimbangan di E. Ketika terjadi kenaikan biaya produksi, maka perusahaan akan mengurangi atau turun jumlah produksinya, sehingga kurva penawarannya turun, bergeser dari S ke S1, sehingga keseimbangan juga bergeser dari E ke E1, di mana jumlah barang juga bergeser turun dari Q ke Q1, tetapi harga naik dari P ke P1. Jika ini terjadi pada berbagai jenis barang secara umum dan terus-menerus, inilah yang dikatakan inflasi karena kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Berikutnya, inflasi karena kenaikan permintaan, yaitu inflasi yang disebabkan adanya tarikan permintaan barang yang cukup besar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, sedangkan produsen tidak dapat memenuhi. Ini terjadi karena meningkatnya anggaran belanja, ada ekspansi bisnis, atau pajak yang diturunkan. Sedangkan konsumen enggan menabung. Berikutnya adalah demand pull inflation, kenaikan permintaan. Kita lihat ilustrasinya. Pada kondisi tertentu terjadi suatu tarikan permintaan yang cukup besar dari masyarakat maupun pemerintah, sedangkan produsen dalam kondisi konstan. Nah, ini menurut teori permintaan dan penawaran. Apabila permintaan tinggi, penawaran konstan, jelas harga akan mengalami kenaikan. Inilah yang dikatakan inflasi karena kenaikan permintaan atau demand pull inflation. Kita lihat dalam ilustrasi dalam bentuk kurva. Nih. Mula-mula permintaan di D, penawaran di S. Nah, karena permintaan bertambah, maka bergeser dari D ke D1. Yang mula-mula keseimbangan di E juga bergeser ke E1. Sehingga harga barang yang mula-mula Q bergeser ke Q1. Harga naik dari P ke P1. Jika ini terjadi pada berbagai jenis barang secara umum dan terus-menerus, inilah yang dinamakan inflasi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Sudah paham tentang cost push inflation dan demand pull inflation? Oke, good. Kita lanjut ke inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Ada 4 ya, kita bahas satu-satu. Di level 1 ada low inflation, yaitu inflasi yang kurang dari 10%. Dalam level ini, kondisi belum mengganggu. Harga naik secara umum, tapi belum menimbulkan krisis dan mudah dikendalikan. Level 2, middle inflation, yaitu inflasi yang bergerak antara 10 sampai 30%. Nah, dalam level ini kondisi ekonomi belum membahayakan. Harga naik secara umum. Minat menabung masih tinggi, tapi masih mampu atau bisa menyebabkan menurunkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap. Level ketiga yaitu high inflation. Inflasi yang berkisar antara 30 sampai 100%. Dalam level ini, kondisi ekonomi sudah terganggu. Harga naik secara umum, di mana masyarakat enggan menabung, orang cenderung
suka menyimpan barang, bukan menyimpan uang, sehingga sulit dalam pengendaliannya. Di level 4 adalah hyperinflation, di mana inflasi di atas 100%. Di level ini kondisi ekonomi kacau, sangat sulit dikendalikan dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Nah, anak-anak kira-kira nih, saat ini Indonesia ada di level berapa? Kalian cari informasinya ya. Kita lanjut pada teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas, teori klasik. Tokohnya adalah David Ricardo dan Irving Fisher. Menurut teori ini, jadi menurut golokan klasik, tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar, jumlah barang yang ditawarkan, serta kecepatan beredarnya uang. Nah, oleh Irving Fisher digambarkan dalam bentuk MV sama dengan PT. Nah, berikutnya adalah teori inflasi menurut Keynes. Menurut Keynes, inflasi disebabkan adanya hasrat manusia dari masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa atau permintaan berlebihan, sedangkan penawaran dalam kondisi konstan. Dalam kata lain, inflasi ini menurut Keynes terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Mereka berlebihan dalam berbelanja. So, anak-anak, kalau berbelanja sesuai kebutuhan ya, jangan berlebihan sehingga kalian tidak menjadi penyumbang inflasi menurut teori Keynes. Berikutnya, menurut teori struktural. Nah, teori ini melihat bahwa inflasi disebabkan oleh segi struktural ekonomi yang kaku. Artinya, penawaran produsen tidak dapat mengantisipasi dengan cepat kenaikan permintaan konsumen. Hal ini disebabkan oleh cepatnya pertumbuhan penduduk dan penggunaan teknologi yang relatif sederhana dalam proses produksi. Begini, pertambahan penduduk itu seperti perkalian. Bertambah yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Sedangkan pertambahan barang dan jasa seperti tambahan. Sehingga jika ini diteruskan tidak seimbang, menurut teori struktural, ini yang menyebabkan terjadinya inflasi. Sampai di sini dah paham anak-anak? Baik, kita lanjut pada dampak inflasi. Apa yang terjadi karena inflasi? Dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak dampaknya. Yang jelas, merugikan pihak yang mempunyai penghasilan tetap. Penghasilannya tetap, harga barang naik. Otomatis ketika berbelanja, semakin ke sini, jika inflasi semakin tinggi, jumlah barang yang didapatkan semakin sedikit. Berikutnya, merugikan pihak yang menyimpan kekayaan dalam bentuk kas atau uang tunai. Makanya ketika inflasi, masyarakat enggan untuk menabung. Kenapa? Karena nilai nominal uang tetap, tapi nilai realnya turun. Ketika dibelanjakan, dapat barangnya semakin sedikit. Padahal nilai uangnya secara nominal tetap. Sehingga masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai rugi. Nah, berikutnya adalah nilai ekspor atau daya saing ekspor menurun. Minat masyarakat menabung menurun. Ada hubungannya dengan yang kedua. Karena
pihak yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai itu dirugikan, otomatis minat masyarakat menabung turun. Nah, karena dengan inflasi harga-harga barang naik, hal ini akan merugikan pihak konsumen, juga merugikan pihak investor. Apa iya ada pihak yang diuntungkan saat inflasi? Kok tadi banyak yang dirugikan ya? Gimana menurut kalian? Ya, ada beberapa pihak yang diuntungkan saat inflasi. Nih, yang diuntungkan petani atau pedagang. Ketika harga barang naik dan harga barang pertanian naik, harga barang yang ada di pedagang juga naik, maka mereka akan diuntungkan saat terjadi inflasi. Yang kedua, masyarakat yang berpendapatan mata uang asing. Ketika inflasi, harga mata uang asing terhadap rupiah naik, otomatis mereka sangat diuntungkan. Yang ketiga adalah pihak yang meminjam uang. Pada saat inflasi, pihak yang meminjam uang diuntungkan. Karena pada saat meminjam dan pada saat mengembalikan, nominalnya kan tetap. Tetapi pada saat mengembalikan, ketika uang yang nominal tetap itu dibelanjakan, barang yang didapat sedikit. Sehingga mereka yang meminjam uang merasa diuntungkan. Karena ketika mereka meminjam uang di awal dan uang itu dibelanjakan, dapatnya banyak. Ketika dikembalikan, mereka yang mendapatkan kembalian, uangnya tetap, tapi barang yang mereka dapat kalau itu dibelanjakan sedikit. Untung dong yang meminjam uang. Berikutnya adalah pihak yang menyimpan kekayaan dalam bentuk emas. Nah, biasanya pada saat inflasi nih, harga emas bisa jadi naik. Jadi ketika dijual, nilainya akan mengikuti. Tapi bukan emas perhiasan ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah emas batangan, bukan emas perhiasan. Karena kalau emas perhiasan yang dijual tetap saja ada potongan. Baik anak-anak, untuk materi inflasi kita sampai di sini. Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, ulangi lagi dari depan. Perbanyak wawasan dengan membaca. Sekian pertemuan kali ini. Kita lanjut dengan pembahasan dalam materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap sehat.